Three, two, one. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu, selamat siang. Selamat siang. Nah, gimana kabarnya siang hari ini? Ya, baik sekali. Ini adalah satu semangat ya Bapak Ibu. Mohon izin untuk siang hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pembelajaran atau pemahaman tentang paradigma baru. Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah budaya positif? Belum ya? Belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, nanti kita di sini sama-sama memahamkan apa itu budaya positif yang nantinya kita terapkan di sekolah kita. Namun sebagai awal agar kegiatan kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan atas ridha Allah, mohon bantuan Bapak Khalid untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya acara kita berjalan dengan lancar sesuai kamu. Al-Fatihah. Terima kasih Pak Khalid telah membantu kita untuk membuka acara. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini kita mulai, biar suasana hati Bapak Ibu yang tadi mungkin sempat grundel ya, sempat capek, biar sedikit fresh. Mari kita mulai sejenak untuk merefresh diri kita. Boleh berdiri sebentar Bapak Ibu? Nah, ini saya minta tolong bantuan pakar ice breaking saya, Ibu Diana, untuk membantu kegiatan ice breaking. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa. Bisa? Bisa. Oke, selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Kalau saya bilang tepuk pagi, maka satu tepukan. Bisa? Siap. Tepuk pagi. 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 Nah, karena tidak ada tepuknya, maka diucapkan Pagi. Sekali lagi ya. Kalau untuk pagi satu kali, kalau tepuk siang dua kali, kalau tepuk malam tiga kali. Bisa? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk pagi. Malam. Malam. Bu Dali nggak konsen. Tepuk siang. Pak Aziz nggak konsen tiga kali. Tepuk siang. Malam. Malam. Pak Selamat juga belum konsen. Sekali lagi, tepuk pagi. Oh. Pak Jono nggak konsen. Tepuk malam. Tepuk malam. 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 Tepuk pagi. 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 Tepuk siang. 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 Tepuk tangan kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana. Memang beliau selalu mencairkan suasana ya. Sehingga suasana. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah konsentrasi ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya lanjutkan kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi pada siang hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu tentang pemahaman dan penerapan tentang budaya positif. Istilah budaya yang selama ini Bapak Ibu pahami budaya itu apa? Budaya biasanya hubungannya dengan kesenian ya Bapak Ibu ya. Padahal sebenarnya budaya itu tidak hanya kesenian, tapi adalah suatu pembiasaan. Baik pembiasaan tutur kata, perilaku, ataupun pembiasaan-pembiasaan yang lain itu disebut sebuah budaya yang terjadi atau dilaksanakan tanpa ada hukuman, tanpa ada peraturan, tanpa ada tekanan, tapi sudah menjadi suatu kebiasaan, itu disebut dengan budaya. Positif berarti hal-hal yang bersifat
baik. Baik. Bapak Ibu, untuk konsep inti budaya positif, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mengimplementasikan dengan baik ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengubah mindset-nya dulu. Mindset tentang perubahan paradigma positif. Jadi selama ini kita selalu beranggapan ketika anak-anak kita melakukan hukuman, maka melakukan kesalahan, berarti kita selalu mengadakan hukuman. Padahal itu bukan budaya positif. Nah, bagaimana nanti hukuman-hukuman itu kita ubah menjadi paradigma yang positif. Yang kedua, disiplin positif. Bapak Ibu kalau memahami kata disiplin sejauh ini apa istilah disiplin? Tepat waktu. Orang yang tepat waktu, orang yang tidak mematuhi peraturan, selalu dikatakan tidak disiplin. Padahal disiplin sendiri itu Bapak Ibu, arti yang sebenarnya bukan itu. Disiplin itu yang arti sesungguhnya ketika seseorang atau individu itu menyadari akan kebutuhannya. Contoh, seorang siswa memiliki rasa kebutuhan sekolah, maka dia bertanggung jawab untuk berangkat sekolah tanpa karena ada peraturan. Bapak Ibu guru punya rasa kebutuhan untuk mengajar kepada siswa, maka Bapak Ibu walaupun tanpa ada peraturan, ada perbuatan untuk memenuhi menjadi seorang guru. Jadi mari kita luruskan istilah disiplin gitu ya. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah di mana suatu perilaku atau suatu ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan kita dan itu sebagai tolak atau sebagai konsep instruksi dalam kebudayaan yang positif. Di sekolah kita sudah ada nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan kepada anak didik kita? Ada. Ya, apa? Mencium tangan Bapak Ibu guru sebelum pembelajaran. Ya, oke. Itu banyak sekali ya. Ketika melakukan kesalahan, kita mengajarkan untuk meminta maaf. Ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, maka kita mengucapkan minta tolong. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari nilai sebuah kebajikan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, secara filosofi, manusia itu hanya punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah survival life, yaitu bertahan hidup. Kebutuhan Bapak Ibu untuk bertahan hidup kira-kira apa aja yang dilakukan? Makan, minum, ya, kebutuhan hidup. Berusaha untuk mendapatkan udara yang segar, yang sehat. Itu satu kebutuhan utama. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Ada di sini Bapak Ibu yang tidak membutuhkan kasih sayang? Tidak ada. Pasti ingin disayang, ingin dibelai, ingin diperhatikan. Kemudian ingin mendapatkan perlakuan-perlakuan yang baik. Ketiga, kebutuhan untuk bahagia. Ada Bapak Ibu yang tidak ingin bahagia? Oh, ada rupanya. Tidak ada. Semuanya butuh bahagia. Contoh ketika kita membutuhkan kebahagiaan saat tanggal tua ya Bapak Ibu ya. Nah, melihat dompet sedih, tapi kita mencari hiburan supaya kita bahagia dengan apa? Ya nyanyi, karaoke, sharing dengan teman, itu adalah bentuk seseorang memenuhi kebutuhan kebahagiaan. Yang keempat, mungkin Bu Diana masih ingat 4 kebutuhan. Jadi ada survival life, kemudian kebahagiaan, kemudian ada kegembiraan, kasih sayang, rasa aman dan penghargaan. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu ketika memperoleh perlakuan, mungkin dari saya sebagai kepala sekolah di sini ada perilaku saya yang Bapak Ibu ketika melakukan kesalahan saya mengeluarkan sebuah kata-kata yang tidak nyaman, tentunya hal itu kan membuat Bapak Ibu gimana? Sedih, ya kan? Kecewa, mesti punya rasa amarah. Nah, 4 dasar. Yang terakhir adalah rasa aman di lingkungan. Ini sama dengan ya. Yang terakhir adalah
mendapatkan pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya berasal dari sekolah formal Bapak Ibu, tapi pendidikan itu kita dapatkan di lingkungan dan juga dimanapun. Makanya ada istilah apa? Sekolah itu di mana saja, kapan saja. Guru juga siapa saja. Contoh ketika Bapak Ibu di pasar, Bapak Ibu ternyata melakukan suatu proses pembelajaran. Pembelajaran apa? Jual beli, menjalin komunikasi, bagaimana menyusun kalimat menawar barang supaya penjualnya tertarik sehingga mengizinkan kita dengan harga murah. Ada proses itu komunikasi, proses numerasi, menghitung berapa ini Bu? 5.000, saya potonglah 10%. Nah, itu ada proses-proses belajar. Itu contoh di pasar. Saat ini kita ada proses belajar Bapak Ibu? Ada. Yang utama proses belajar mengelola emosi. Saya yakin ada yang capek, ada yang ngantuk, ada yang mungkin lagi kemana-mana. Nah, itu adalah proses belajar bagaimana kita mengelola emosi. Next, motivasi perilaku manusia. Saking semangatnya ini Bapak Ibu. Ada 2 faktor. Yang pertama adalah intrinsik. In artinya dalam, berarti motivasi itu yang muncul dari diri Bapak Ibu sendiri. Yang kedua adalah ekstrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari luar. Contoh, tadi Bapak Ibu juga sudah mengikuti kegiatan seminar ya. Bapak Ibu hadir di ruangan itu, yang memotivasi diri Bapak Ibu apa? Rasa ingin tahu, karena melihat judulnya, strategi yang menyenangkan. Unsur ekstrinsiknya, ajakan, ya. Adakah yang merasa tekanan karena yang nyuruh ibu kepala sekolah jadi harus berangkat? Itu juga bagian dari sebuah motivasi. Nah, bagaimana motivasi itu bisa dikelola secara positif oleh masing-masing diri kita? Pasti ada. Karena disuruh ibu kepala saya harus berangkat. Itu ada motivasi, katakan ibaratnya motivasi tekanan, ya, motivasi tekanan. Tetapi ketika Bapak Ibu memadukan dengan motivasi intrinsik, oh iya sih, nanti kalau aku datang, aku akan dapat ilmu baru, maka akan melebur antara motivasi ekstrinsik dengan intrinsik, sehingga bisa mengambil sisi yaitu positif. Next, posisi kontrol guru. Bapak Ibu, pernahkah kita mengelola permasalahan anak-anak yang berkasus? Pernah. Bapak Ibu ketika menangani anak yang berkasus, biasanya yang menyelesaikan masalah siapa? Iya, gurunya dulu. Oke. Bapak Ibu, di dalam posisi kontrol itu ada 4 ya Bu Diana ya. Ada posisi kontrol manajer, ada posisi kontrol penghukum, ada posisi kontrol pemantau, dan ada posisi kontrol pembuat bersalah. Apa itu Bapak Ibu? Satu-satu nanti kita kupas di belakang ya. Jadi ada 4 posisi kontrol yang mana nanti Bapak Ibu silahkan memilih Bapak Ibu akan berposisi di mana. Apakah Bapak Ibu sebagai manajer? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum? Apakah Bapak Ibu pemantau? Atau Bapak Ibu posisi sebagai orang yang membuat seseorang itu merasa bersalah? Dan itu semua bisa terkontrol dengan sebuah kalimat. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan lebih paham. Next, keyakinan kelas. Kemarin kita sudah sepakat di setiap kelas ada keyakinan, kesepakatan kelas. Ya, itu sebagai pengganti apa? Peraturan kelas. Selama ini peraturan kelas siapa yang membuat? Guru. Di keyakinan kelas bukan guru lagi yang membuat, tetapi siapa? Siswa. Guru hanya sebagai pemandu, mengarahkan, biar anak yang buat peraturan, biar anak juga yang menentukan konsekuensinya.
Kelas mana yang belum ada? Belum? Saya nanti mau supervisi kelas ya. Oke. Next. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah di mana Bapak Ibu kita akan menyelesaikan suatu kasus. It's very impossible kalau di dalam kehidupan kita tidak ada kasus ya Bapak Ibu. Terutama tugas kita sebagai seorang guru. Mesti ada anak yang belum bisa baca, ada anak yang troublemaker di kelas, ya kan? Dia nggak mau duduk, jalan aja, usil aja. Nah, itu bagaimana kita mengelola anak-anak tersebut dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Next. Nah, sekarang kita memahami dulu pembelajaran dengan paradigma baru. Di pembelajaran paradigma baru ini Bapak Ibu, panjenengan semua akan dikenalkan bagaimana mengelola sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya rasa Bapak Ibu sudah gak asing lagi itu dengan diferensiasi. Perbedaan mengelola kompetensi peserta didik. Ada bisa menyebutkan? Ada pembelajaran diferensiasi itu ada 3 aspek. Apa saja? Pembelajaran diferensiasi: konten, produk, dan proses. Nah, seperti apa? Nanti kita pas habis ya. Proses Bapak Ibu, konten ataupun produk bisa Bapak Ibu lakukan dengan melakukan suatu pemilahan kompetensi siswa yang diawali dengan asesmen awal, atau kemarin disampaikan asesmen diagnostik. Perlu saya luruskan, istilah diagnostik sekarang sudah tidak dipakai lagi di IKN. Kenapa? Karena diagnostik itu ada unsurnya dengan medik. Karena yang kalau unsur ada diagnostik berarti yang melakukan asesmen itu harus seorang yang berlabel psikolog. Karena harus ada alat tersendiri. Ya, ada yang namanya rosak, memang ketemunya rosak. Kemudian ada welding, ada banyaklah words ya, dimana itu mengelola emosi seseorang. Apakah orang ini yang suka berkinetik, apakah orang ini yang bersuka visual, atau orang ini yang audio, itu adalah tersendiri. Karena guru tidak berlabel psikolog, maka istilahnya adalah penilaian awal. Dilakukan dengan apa Bapak Ibu biasanya? Ada yang sudah melakukan kegiatan awal? Bu Diana mungkin? Itu apa sesi? Melakukan tanya jawab boleh. Kemudian membuat checklist, tabel. Bu Diana mungkin ada pengalaman? Kemarin saya membuat gambar yang menantu dan fotonya. Di sana saya catat nama ayah, nama ibu, hobi, cita-cita. Oke, itu mengelola asesmen awal untuk mengenal diri sendiri. Itu bagus, kreatif dan inovatif. Bu Yuli juga boleh nanti menanyakan namanya siapa, panggilannya siapa, ayahnya siapa. Dari situ Bapak Ibu membuat checklist. Bagaimana dia mengelola pertanyaan itu menjawab dengan baik. Ya, apakah dia ketika dia tanya Bapak itu ada komunikasi kontak dengan mata, atau dia kemana-mana. Seperti tadi keluhan wali murid kita ya, anaknya kemana-mana tapi ditanya nyambung. Nah, berarti anak itu adalah bergaya kinestetik. Dia nggak bisa kalau suruh nulis itu nggak akan mau. Suruh gambar mau, tapi dengan tidak dipaksa. Nah, itu untuk pembelajaran diferensiasi yang mana diharapkan pada pembelajaran diferensiasi nanti kita bisa menciptakan generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Nah, boleh disebutkan? Dari awal dulu. Kayaknya ada lagunya deh. Yo. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu jadi kita menciptakan anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila.
Ibu, ada istilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jangan sampai terlewat satu huruf ya. Teori Kontrol. jangan terlewat satu huruf, nanti berubah arti. Oke, ini Welcome Pulau Pulau. oke. Ini Bapak Ibu, arti dari teori kontrol. Ya, Bapak Ibu melihat ada ilusi guru mengontrol muridnya dengan cara menggantung. Menurut Bapak Ibu dari gambar pertama itu apa? Biasanya gambar seperti ini menunjukkan apa? Orang yang diapa? Yang digantung itu berarti orang yang diapa? Dihukum. Dihukum, ya. Kira-kira Bapak Ibu ketika diperlakukan sebagai seorang terdakwa, dihukum oleh seseorang, bagaimana perasaan? Rasa malu, tersiksa, takut. Nah, mari kita ubah miskonsepsi kita. Selama ini Bapak Ibu, apakah pernah melakukan posisi sebagai penghukum kepada siswa? Pernah. Nilai 1 profil, yaitu jujur. Boleh bercerita Bu Eka? Perilaku apa ketika Bu Eka merasa dirinya sebagai penghukum kepada anak-anak? Anaknya sering dibully, ya, terus kena hukuman. Oke. Bu Rita mungkin? Biasanya kalau anak-anak itu kadang dapat hukuman dari guru itu kadang-kadang tidak mengerjakan PR atau kadang-kadang terlambat. Iya. Jadinya kan kadang-kadang kita sudah dikasih tindakan pertama, kita tidak mengerjakan PR. Kedua, tidak mengerjakan PR. Jadi ketiga kita kadang-kadang ya terpaksa diberikan hukuman. Oke. Ketika Bapak Ibu sudah pernah melakukan hukuman, apakah dipastikan anaknya tidak mengulang lagi? Pasti ulang kan. Berarti di situ motivasi intrinsik dari siswa belum terbentuk. Dia hanya berubah karena takut sebuah hukuman. Bisa jadi besok diulang lagi. Dan hasil atau proses belajar, tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah mendisiplinkan anak tanpa ada tekanan. Jadi dia melakukan perubahan-perubahan positif dan dirinya, itu muncul dari dirinya. Nah, ketika kita menjadi penghukum seperti itu. Gambar yang kedua, Bapak Ibu menilainya dari 4 kontrol tadi loh ya, 4 fungsi kontrol tadi. Penghukum, manajer, rasa berbuat salah, atau pemantau. Dari yang kedua kira-kira Bapak Ibu apa? Manajer. Perhatikan dari body language seorang guru kepada muridnya. Nah, ada apa nilai kecil? Dengan penuh kasih sayang, dengan bahasa kelembutan, tentu anak akan mau bercerita secara jujur. Bagaimana Ibu bandingkan dengan ketika proses menghukum ini? Beda enggak? Beda. Pasti beda. Itu hanya sebuah kata kalimat. Kamu udah ngerjakan PR lagi. Seperti yang gambar di bawah. Kira-kira ketika diperlakukan seperti itu, bagaimana anak di depan temannya? Malu. Down. Iya, kalau anak itu memiliki mental baja, cuek. Habis itu cak nabung dah. Tapi kalau anak itu mentalnya lapuk, sensi kayak saya, nelongso, malu, nangis, dan itu justru akan semakin membuat anak tidak nyaman. 5 kebutuhan pokoknya tidak tercukupi. Terakhir, gambar yang teriak. Wow. Ya, alhamdulillah kalau Bapak Ibu sudah mulai bisa merefleksi diri. Nah, jadi
Ini Bapak Ibu, yang dimaksud dari 5 teori kontrol itu, ketika kita menghadapi siswa kita bermasalah, diharapkan kita bersikap sebagai seorang manajer, di mana kita mampu mengidentifikasi masalah anak. Kenapa nak, kamu kok tidak mengerjakan PR? Kan kita tidak tahu, bisa jadi karena dia tidak tahu, tidak bisa. Saya tidak bisa Bu, tidak dituntut sama Bapak. Karena tidak bisa ya sudah, tidak saya kerjakan. Atau bisa jadi memang dia benar-benar ketiduran. Saya lupa Bu, rencananya tidur dulu baru mau mengerjakan, ternyata sampai pagi. Hal-hal semacam itu tidak bisa menjadi, kalau dulu ya saya sendiri juga ya, alasan biasa mesti ya, itu ternyata bukan membawa budaya positif Bapak Ibu. Jadi seberapapun anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh mengatakan salah. Ini evaluasi buat saya juga ya Bapak Ibu ya. Tadi saya kan sempat melakukan kegiatan ini ya, mencoba untuk segitiga restitusi. Saya mencoba memperlakukan 2 posisi saya sebagai pembuat merasa dia bersalah ya. Yang namanya anaknya kan biasanya cuek bebek. Kemarin ditegur di kelas saja kan cuek ya Bu Alfi ya. Kan tidak nangis, tidak apa ya. Tapi ketika saya memperlakukan dia, saya sebagai posisi orang yang membuat dia bersalah, nangis. Karena dia nangis malah saya bingung sendiri. Saya bingung sendiri. Padahal saya mencoba kelas 3. Kayak kasus yang menumpahkan nasi itu loh. Padahal kemarin ya waktu pembinaan di kelas cuek dia jawab. Tapi tadi ketika saya menerapkan soal saya buat bersalah. Gimana rasanya kalau kamu nasimu pas mau kamu makan terus dituangin air, ya nggak bisa makan Bu. Nah ketika nggak bisa makan gimana rasanya? Lapar Bu. Terus yang lain makan enak, kamu nggak makan gimana? Diem, nonton beres. Adalah anaknya, Masya Allah, ya. Ternyata hanya dengan sebuah kalimat kecil kita bisa menggugah anak tersebut. Tidak kita yang menyelesaikan masalah, tapi biar anak sendiri yang menyelesaikan. Jadi Bapak Ibu di sini posisinya menggali masalahnya apa. Kalau kamu tidak kerjakan PR karena ngantuk, selanjutnya kamu gimana? Jadi biar anak yang menyelesaikan masalahnya, karena itu menjadi motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Kalau solusinya dari Bapak Ibu berarti hanya faktor ekstrinsik. Seperti tadi itu Bapak Ibu mengikuti seminar adalah bagian dari ekstrinsik. Saya menginginkan nanti ada motivasi intrinsik dari Bapak Ibu. Jadi bukan saya yang mengadakan, tapi Bapak Ibu minta, Bu, saya ada kelolaan kelas seperti ini. Saya butuh materi, saya butuh workshop tentang ini. Itu yang saya mau. Jadi tadi sekedar hanya pancingan. Karena selama ini ketika saya melakukan supervisi, bagaimana Bapak Ibu? Iya Bu, sudah melaksanakan. Karena itu hanya sebuah jawaban yang menyenangkan, tetapi belum ada hasil. Ya. Oke, next Bu. Nah, mungkin bisa kita loncati aja ini ya, karena ini hanya sekedar gambaran. Nah, sekarang penerapan disiplin. Nah, tadi sudah saya katakan bahwasanya selama ini ada hal yang perlu kita luruskan. Dalam budaya positif tidak ada reward. Yang namanya hadiah itu tidak. Yang namanya hukuman juga tidak. Kenapa? Karena hadiah itu bagian dari motivasi ekstrinsik. Ya tidak Bapak Ibu? Kayak tadi Bunda mengatakan, yang bisa menjawab akan dapat buku dari saya. Ya, itu adalah bagian dari motivasi ekstrinsik. Hanya iming-iming karena ada hadiah. Nah, bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik pada siswa? Jadi dia berprestasi bukan karena mengejar hadiahnya, tetapi karena rasa dia ingin mengembangkan diri. Nanti kita berpikir bersama ya Bapak Ibu, bagaimana anak-anak ini bisa terlepas pelan-pelan dengan yang namanya hadiah. Hukuman sama. Saya juga merasa bersalah Bapak Ibu ketika ada anak-anak yang tidak ikut yasinan
panggil. Nah, saya lupa perasaannya dia ketika saya panggil. Kan mesti ada kata-kata, bulat benar, apa benar. Itu kan anak-anak mesti merasa malu. Kemudian niat saya bukan menghukum, tapi memberikan penguatan. Karena kamu tadi tidak ngaji, maka yuk ngajinya diulang. Hanya saya lupa. Kenapa perilaku itu saya tunjukkan di depan banyak orang? Berarti dia mau membaca hanya karena malu, hanya karena takut, karena dipanggil oleh ibu kepala sekolah. Paham dari sini bagaimana kita mengubah sebuah motivasi ekstrinsik itu bisa menjadi sebuah motivasi intrinsik. Jadi pelan-pelan nanti kita coba ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nilai-nilai kebajikan. Kemarin tadi Bu Jana juga sudah menyampaikan bahwasanya nilai kebajikan di sekolah kita sudah berjalan, hanya saja butuh penguatan. Penguatannya kenapa harus butuh penguatan? Karena tadi motivasi intrinsik siswa belum terbentuk, belum ada kebiasaan kan? Mereka kalau harus saling, termasuk Bapak Ibu gurunya. Motivasi intrinsik Bapak Ibu belum ada. Kenapa? Pak Khalid masih harus panggil. Mohon Bapak Ibu yang tidak ada kepentingan untuk maju ke depan. Itu merupakan contoh yang belum berbudaya positif. Kira-kira bisa merefleksi nanti merubahnya bagaimana? Tidak apa Bapak Ibu, namanya proses ya kan? Proses itu mesti melalui dari sesuatu yang kurang kita perbaiki supaya menjadi sempurna. Kalau dituntut langsung harus berubah, I think it's very impossible. Itu adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin ya. Karena insya Allah bisa. Itu sudah bagian satu kalimat yang muncul dari unsur intrinsik. Ada niat. Next Bu Dani. Kebutuhan dasar tadi sudah kita bahas Bu Dani. Nah, ini Bapak Ibu ya, tadi penguasaan, tahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Nah, bagaimana motivasi ini diperoleh? Ketika dia tidak muncul motivasi intrinsiknya, karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Ketika merasa tertekan, merasa diperlakukan gak enak, apa yang terjadi? Dia mesti cari ulah. Makin dia merasa tidak nyaman, makin berontak lagi. Tapi kalau kebutuhan nyamannya sudah terpenuhi, maka pasti dia tidak akan berulah. Nah, 5 kebutuhan itu bukan kewajiban kita sepenuhnya sebagai guru untuk memenuhi. Yang utama adalah orang tua. Nah, maka dari itu Bapak Ibu harus berkolaborasi bersama orang tua. Jangan pernah bekerja sendiri ketika kita mendidik siswa. Karena itu tugas utama kita itu bukan mendidik. Yang bertugas mendidik itu siapa? Orang tua. Kita hanya membimbing lanjutan konsep yang sudah ditanamkan oleh orang tua. Jadi kalau ada permasalahan di sekolah, orang tua menyalahkan, kita nggak usah marah dulu, kita ajak ngobrol. Kita gali latar belakang pendidikannya seperti apa. Seringkali kan Bapak Ibu ya, kita mengalami kesalahpahaman, miskomunikasi dengan wali murid. Ya tujuannya baik, ternyata wali murid tidak menerima dengan baik. Oke. Nah ini berhubungan dengan mendapatkan imbalan dan penghargaan, terus menjadi orang yang mereka inginkan bagi diri sendiri. Mulai sekarang Bapak Ibu, mari kita tanamkan konsep pada diri kita. Kita menghargai keinginan anak. Anak yang banyak ngomong kayak Kobri, contoh maaf saya menyebut nama Kobri. Kobri ini sebenarnya anaknya pintar kayaknya Bu Dita ya. Mungkin Sobri maaf ya. Sobri. Anaknya sebenarnya pintar. Kenapa? Ketika diajak ngomong itu nyambung. Terus ketika saya menganalisa sebuah cerita gitu ya, dia cepat nangkep. Hanya dia usil ke temannya. Maka dari itu Bu Nita harus bisa menggali apa yang kurang dari 5 kebutuhan anak tersebut.
nanti bisa dikomunikasikan dengan orang tua, sekolah menguatkan. Ya. Kelas 3 lumayan banyak. Oh iya, lupa saya kalau sekarang sudah pengganti wali ya. Next. Tadi kemarin saya sempat awal tahun berkomunikasinya dengan Bu Yunita ya, Bu Yunita ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi hukuman itu bagi anak adalah sesuatu yang menyakitkan. Walaupun hukuman itu tidak memberatkan dia, maksudnya tidak secara fisik, tapi hanya disebut nama aja, itu sudah menyakitkan. Saya yakin Bapak Ibu juga seperti itu. Tidak anak-anak, orang tua aja dah. Nah ini juga apa ya, kontrol buat saya ya. Ketika saya memanggil, Kak sini Kak, mungkin ada apa lagi? Sudah apa lagi Bu? Itu adalah kontrol bagi saya. Terutama saya 2 kali dikritik. Pokoknya kalau ibu sudah WA pakai huruf besar semua, itu adalah bentuk emosi. Nah, saya harus pelan-pelan. Bagaimana saya juga harus bisa mengontrol. Kemudian membuat anak tidak nyaman. Hal yang positif, hal yang bagus, merasa bagi dia hukuman. Ketika disuruh mengaji lagi, mengaji itu positif nggak? Positif. Tapi kalau dilaksanakan sebagai hukuman, akhirnya anak-anak merasa mengaji itu adalah hukuman. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya menyadari Bapak Ibu, Masya Allah. Berarti selama ini jalan saya belum jalan yang benar. Kenapa? Terbukti anak-anak tidak berubah. Kemarin dikasih penguatan begini, besok diulangi lagi. Terus merasa anak jadi takut. Berapa kali murid Bapak Ibu tidak mau masuk sekolah karena tidak mengerjakan PR. Karena apa? Tujuannya Bapak Ibu bagus kan? Ditanya kenapa tidak kerjakan PR? Ayo coba kerjakan supaya kamu paham materi. Kerjakan PR-nya 2 kali. Dari 5 menjadi 10. Tapi karena dia merasa tidak nyaman tadi, apalagi dengan materi yang tidak dia pahami. Tadi kan disampaikan, bagaimana anak bisa mengerti tentang luas kalau konsep dari bangun itu sendiri tidak tahu. Murid menyembunyikan kesalahan. Nah ini yang sering, karena takut dimarahi akhirnya berbohong. Apakah hanya berlaku pada murid? Tidak. Daripada gini ibu. Yang 3, yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Ini yang paling berbahaya Bapak Ibu. Ketika seseorang sudah merasa rendah diri, dia akan mendolim pada dirinya sendiri. Dia akan merasa menjadi orang yang tidak punya arti. Untuk apa saya hidup? Semua sudah menjelekkan saya. Saya sudah dijudge sebagai orang yang tidak baik. Saya sudah dikatakan Bu Guru kalau saya bodoh, atau katanya Bu Guru saya bla 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 bla. Ini dia merasa dirinya tidak berarti. Yang terjadi apa? Ketika kontrol emosinya tidak terjalin dengan baik, banyak hal-hal yang menjerumuskan. Banyak kan peristiwa di TV? Banyak. Mungkin bisa jadi anak itu mencoba bunuh diri, mengikuti, kemudian emosi, ngamuk kepada guru yang terus menanyakan. Nah, ini ada kasus proses yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Ternyata siswa yang membajak gurunya kemarin itu bukan masalah nilai Bapak Ibu. Ditanyakan tentang uang ujian. Yang SD. SMP. Ya. Dia bukan dari keluarga berada. Jadi memang keluarganya sangat-sangat tidak berada. Dia berkeinginan untuk ikut ujian. Nah ini adalah pelajaran buat kita semua ya Bapak Ibu. Jangan hanya karena masalah itu hak anak, keinginan anak terputus. Tapi juga kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, agar orang tua tidak menyepelekan sesuatu. Kita evaluasi buat saya juga ya. Oke, nah sekarang penghargaan. Entah saya, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Karena walaupun diberi hadiah, dia hanya berprestasi ketika ada hadiah. Makanya anak-anak ketika ada lomba ini, anak-anak ada pemilihan ini, hadiahnya apa Bu? Contohnya, contoh yang ini aja. Mau lihat? Itu orang murid yang tanya. Karena kenapa? Kalau hadiahnya besar, dia memanggil ustadz buat ngajari. Jujur, saya bilang ibu nggak usah, biar putranya belajar
boleh sama ustadz kok, keluarga besar sendiri kita tidak manggil dari ustadz luar. Karena pikirannya kita akan manggil ustadz luar. Ya, selama ini kita terinvest juri dari luar ya Bapak Ibu ya. Dia takut saya itu kalau memang anu Bu, hadiahnya apa? Maksudnya seimbang nggak dia membayari guru dengan hadiah? Ini dari wali murid, apalagi nanti dengan siswa. Jadi bagaimana Bapak Ibu mengelola anak-anak berprestasi tanpa ada iming-iming hadiah? Kemudian merusak hubungan iri, pasti. Kemarin sempat terjadi kan? Anak kita Naila terus, apa-apa Naila terus, sampai terjadi mereka membentuk gap. Misalnya waktu di kelas 5, terus sampai orang tua juga turun. Kenapa? Sampai di WA macam-macam. Ya, ada grup A, grup B. Nah, ini WA-nya seolah menjustis bahwa yang bisa apa-apa Naila. Itu evaluasi buat kita. Kata memang benar kan? Siapa yang bisa ini? Naila Bu. Siapa yang bisa Naila Bu? Saya kan pernah mengatakan, jangan hanya anak-anak itu, upayakan semuanya bisa tampil. Terus mematikan kreativitas. Ada anak yang diam, tetapi sebenarnya dia berkreatif. Hanya guru tidak peka, akhirnya nyungsep. Ada Bapak Ibu menemukan? Ada Bu, alumni sini kemarin Bu. Iya. Si Satrio. Betul. Ternyata Satrio itu kreativitasnya tingkat tinggi. Satu dus bekas aqua dibuat jadi sebuah truk itu yang persis bentuknya. Itu kalau dijual berharga Bapak Ibu. Kita kasih kecolongan Bapak Ibu. Dia tidak bisa baca, dia tidak bisa komunikasi, nggak bisa. Dikasih dus sama gunting, jadi truk. 2 mobil-mobilannya yang saya beli. Walaupun saya tidak punya, tapi saya beli karena saya kagum. Nggak dalam waktu hitungan jam, kalau saya aja mungkin mikir, dia itu diem, tanpa konsep loh. Dia diem, langsung gunting. Sempat ibunya saya suruh mau video dulu. Itu dalam waktu 10 menit jadi. Sekarang buat kapal laut katanya Bu. Masya Kapal. Allah. Nah, ini adalah aset ini sebenarnya. Tuh. Terus menghukum dengan sistem ranking. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk rapot IKM tidak ada ranking. Kenapa? Karena memang berisiko ya Bapak Ibu ranking itu. Ketika diumumkan ranking 1 ini, ranking anak yang tidak terpanggil. Nah, tidak hanya anak, tapi orang tuanya juga mungkin akan merasa malu. Jadi bagaimanapun hasil prestasinya tidak perlu dikasih ranking. Kalau orang tua bertanya, Bapak Ibu jangan menyebutkan ranking. Bu, Anda sangat luar biasa di bidang ini, di matematika atau apa, jelaskan. Tapi jangan secara klasikal, dipanggil interpersonal saja. Termasuk kalau ada nilai murid yang kurang, ya, nilai murid yang kurang dipanggil, Ibu nanti bisa tinggal sebentar, ada yang ingin saya sharingkan. Diajak ngobrol, jangan diburu. Minta tolong ya Bu, mungkin saya ya, tolong diingatkan. Pak Kolek ini kurang kreatif, ayo Pak Kolek. Nah, saya kan rapat seperti itu ya Bapak. Ini adalah self control saya, nanti tidak boleh saya seperti itu. Oke, next. Nah, ini merampas hak itu dalam artian itu tadi seharusnya dia bisa berkreatif, tapi tidak jadi kreatif. Oke, nah konsep disiplin di sini Bapak Ibu ada restitusi dan konsekuensi. Konsekuensi itu pengganti dari perilaku yang tidak sesuai dengan kesepakatan anak Bapak Ibu. Konsekuensi. Kemarin saya memberi contoh. Yang tidak setuju silakan menyampaikan konsekuensinya. Konsekuensi itu pengganti kesepakatan. Jadi ketika Bapak Ibu buat kesepakatan, diupayakan setiap kegiatan nanti kita buat kesepakatan. Ini tadi kita terlewat tidak ada kesepakatannya. Namanya kesepakatan kita hari ini 5 menit Bu pertemuan, namanya gitu ya. Lebih dari 5 menit, konsekuensi saya sebagai kepala apa? Waktunya makan siang ya saya harus ngapir. Contoh kecil, dan Bapak Ibu menerapkan itu kepada anak-anak. Konsekuensinya yang tidak piket kelas, piket tapi bukan Bapak Ibu guru ya yang menentukan, tapi tetap anak-anak. Apa Bu? Kalau yang nggak piket berarti gantikan piket temannya besok. Ditulis itu konsekuensinya.
Terus restitusi. Restitusi itu adalah langkah-langkah bagaimana Bapak Ibu bisa menggali permasalahan anak itu dari dirinya sendiri. Jadi dia tahu dia melakukan kesalahan itu atas kesadaran dirinya sendiri. Kayak tadi saya mengelola si kelas 3. Kenapa nak? Iya Bu, saya menuang air ke makanan anak. Kenapa? Usil Bu. Usilnya kenapa? Pengen tahu nasi kalau dicampur air